Ibu sepanjang jalan, kalau cinta anak sepanjang bulan. Mudah-mudahan kedua orang tua kita yang masih hidup dipanjangkan usianya, disehatkan badannya, dikuatkan imannya, diistiqomahkan ibadahnya. Yang sudah wafat diampuni seluruh dosa-dosanya, diterima seluruh amal ibadahnya, dijauhkan dari azab dan fitnah alam kubur, diselamatkan dari siksa neraka, digolongkan termasuk ahli surga. Maka sekali lagi sesepuh harus saya dahulukan. Ini ada sesepuh Gus Afas, ada sesepuh Habib Anis, ada sesepuh Habib Farid, harus saya dahulukan karena kemungkinan besar beliau bertiga yang sesepuh itu akan mendahului saya. Ya kan, ya walaupun mati itu rahasia ilahi, nggak ada yang ngerti kecuali Allah. Nggak bahaya. Bisa jadi Gus Afas duluan, saya belakangan, atau sebaliknya saya yang belakangan, Gus Afas duluan. Yang jelas PMI Taiwan, Taiwati. Lo kan yang laki-laki Taiwan, yang perempuan PMI Taiwan, Taiwati. Oh enggak. Gini, ini kerinduan Allah, ini kerinduan Allah. Aku tuh sayang banget sama kamu, aku tuh cinta banget sama kamu. Iya, kamu kok nggak pernah datang ke aku, kamu kok nggak pernah mendekat ke aku udah panggil kamu. Hayya 'alas shalah. Sorry, aku nggak berani nerusin, takut nyaingin beliau. Bahkan bisa jadi beliau nggak laku gara-gara suaranya habis. Biasanya kan malam, tadi maaf ada tersendat dikit gara-gara beliau kan biasa konser. Nah iyalah, nggak apa-apa disebut konser sholawat, nggak apa-apa. Pokoknya sekarang habaib kiai nggak boleh kalah saingan sama artis, sama selet merintis. Apa? Oh, selet merintis. Oh iya, kayak lambemu itu selebritis. Terus aku selet merintis. Sama penyanyi-penyanyi nggak boleh kalah saingan. Maaf, kalau artis, sorry, punya fans, habaib kiai juga harus punya fans. Kalau artis punya penggemar, habaib kiai harus punya penggemar. Dan penggemarnya Habib, penggemarnya kiai nggak boleh kalah sama penggemarnya artis, sama penggemarnya kiai. Kalau artis punya acara dangdutan, habaib kiai punya acara sholawatan pengajian, maka jamaah sholawatan pengajian nggak boleh kalah dengan jumlah jamaah dangdutan. Dan hari ini dibuktikan di Taiwan bahwa jamaah sholawatan, jamaah pengajian nggak kalah rame, bahkan menang dibanding dengan konser dangdutan. Bocah iki nek orang diantem gedang orang menang kok. Nah, ini mot. Ngene. Lah ngono. Gak ngono gak mingkem kok iki. Wes. Tapi ojo ngene kae, aja ngene-ngene. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Tekan ndi mau sampai lali aku. Ya, Allah itu rindu sama kalian. Aku tuh kangen sama kamu. Rasulullah juga kangen. Maka alhamdulillah hari ini Anda semua menjemput rindu Rasulullah, menjemput cintanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bersolawat, menyanjung, memuliakan, mengagungkan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jarene Gusti Allah ngene, aku tuh kangen karo dirimu. Aku tuh rindu sama dirimu sini. Dirimu mau tak kasih berkah, dirimu mau tak kasih rahmat, dirimu mau tak kasih ridho. Deket sini dong, deket sini. Mau tak kasih, kamu kok nggak datang? Kamu tuh kemana aja? Tahu nggak sih? Aku tuh kangen sama kamu. Nah, karena kamu kalau sehat nggak pernah mau menyebut namaku. Aku tuh cemburu.
Aku tuh cemburu, aku cinta sama kamu, tapi kamu nggak pernah nyebut namaku, maka kamu tak kasih sakit. Bahasa Inggrisnya the gering. Kali pun aku. Ngerasa salah no. Engkau lah wes gering. Ya Allah. Ke training buku. Ya Allah. Cari Gusti Allah. Lagi nane pas sehat kae nom. Sore. Pas sehat kae aku gak tahu lo sebut. Saiki gering lagi gelem nyebut. Aku maaf. Orang yang mau menyebut nama Allah ketika susah, maka hidupnya akan terus dibikin susah. Kita LCD nih. Kita kamerane ngarep. Gak ngeden-ngedeni. Kok iso ngeden-ngedeni? Orang yang mau menyebut dan banyak menyebut nama Allah ketika senang, ketika bahagia, maka hidupnya akan banyak dibikin senang, dibikin bahagia. Sehingga Nabi berpesan, ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fisyidda. Kamu itu kenal lo nang Gusti Allah, mendekat kepada Allah dalam keadaan longgar, dalam keadaan enak, seneng, bahagia. Nek pas soge mareko nang Gusti Allah, zikira. Bahkan saya tanya, tolong dijawab. Halo, donga sen mandi, doa yang makbul, yang mustajabah, itu doanya orang seneng apa doanya orang susah? Hah? Rata-rata Anda menganggap donga sing mandi dongane wong susah. Salah besar ini. Salah besar. Donga sing mandi iku dongane wong bungah, dongane wong ayem, dongane wong bahagia. Wong susah ndonga gak mandi. Makanya sampean lek pas susah ojo kakean ndonga. Buang-buang energi. Lah sampean itu rata-rata mau memohon kepada Allah, zikir, bersolawat, berdoa kalau lagi susah, kalau lagi punya butuh. Ya Allah, rondo wis 8 tahun Gusti, bingung Gusti, nek pas kumat tak kebuti tok ae Gusti. Sumuk Gusti. Padahal rupaku yo ayu, tapi nasibku kok nelongso. Dijajal ditinggal, dijajal ditinggal, dijajal ditinggal. Ini mau apa? Halo. Sorry ya yang perasaan. Anjene aku niat ngeneki sing ngono kuwi. Halo. Lo kalau lagi susah utang wake kebojok wong, ya Allah Gusti, gaji entek go nyaur utang, kebojok kena rentenir, lek wis kepepet lagi. Iya Allah, wong susah iku dongane gak mandi. Sampeyan lek susah aja kakean donga, susah iku wayahe ngakeno istighfar. Susah itu wayahe memperbanyak istighfar, 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 istighfar yang banyak. Nanti kalau susahnya udah hilang, hatimu wes ayem baru ndonga. Understand? Understand? Jadi donga sik mandi ku dongane wong ayem. Sampeyan lek susah aja donga sik, gak mandi. Lek pas ayem, pas longgar, embok. Nah, gini pesannya Nabi, kalau Anda lagi bahagia, mendekatlah kepada Allah, kenali Allah. Nanti begitu Anda kepepet, begitu Anda ada problem, begitu Anda susah, nggak usah bengok-bengok. Allah udah ngerti, Allah udah ngerti, Allah pasti akan membantu, Allah pasti akan memberikan pertolongan. Paham betul? Uang gelem moro nang Allah di setiap keadaan. Iki opo toko umek sebelah kene? Oh, masya Allah. Ayu-ayu terongoan. Iya tahu semua ketelak, bukan hanya dirimu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Pasti terjadinya, tapi kita tidak tahu kapan kejadiannya. Kematian bisa datang secara mendadak dan tiba-tiba, bahkan secara tak terduga, menimpa siapa saja, di mana, kapan, dalam kondisi bagaimana. Mati bisa terjadi secara tiba-tiba. Kayak orang yang mati kecelakaan, itu kan kematiannya tak terduga, datang secara tiba-tiba, betul? Saya pernah ngalami, ngelihat sendiri maksudnya,
Saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri. Ada teman saya yang mengalami kejadian itu, membuktikan bahwa mati bisa terjadi secara mendadak, tiba-tiba dan tak terduga. Teman saya itu lagi nelpon, dia asyik cekek teleponan, lagi nelpon, subhanallah, nelpon belum selesai mati mendadak karena paketannya habis. Gak bahaya. Jadi dia kaget, mati, ternyata paketannya habis. Ini kan bukti bahwa kematian itu bisa terjadi secara mendadak, tiba-tiba dan tak terduga. Ada orang mancing di kali, mancing di pinggir kali. Dia mancing sambil merokok, kebal kebul, karena dia termasuk ahli hisab. Sambil mancing dia merokok, rokok 1 batang dihisap belum habis, jatuh ke kali, mati. Iya rokoknya. Mati itu tidak ditentukan oleh takut dan berani. Bukan berarti yang berani mati duluan, yang takut belakangan. Enggak. Yang ditentukan oleh takut dan berani itu sunat. Iya, kalau sunat itu yang berani sunat duluan, yang takut belakangan. Kalau mati enggak. Bukan berarti yang berani mati duluan, yang takut belakangan, enggak. Kadang-kadang yang berani maju perang, enggak mati-mati, malah bisa membunuh banyak orang. Yang takut wedi ngungsi, mati disian mergo kebom. Coba yang tua sama yang muda matinya duluan yang mana? Enggak mesti. Enggak mesti. Ada nggak cucu mati lebih dulu daripada mbahnya? Nah iya, yang hidupnya hati-hati sama yang hidupnya biayaan, matinya lebih dulu mana? Enggak mesti. Kadang yang biayaan naik motor di jalan raya, itu jalan itu kenceng banget, 180 km per jam, hampir 200 km per jam, weng nyelempit nunggone teleler truk bis, selamat orang mati. Yang hati-hati naik motor melaku 20 km per jam, moro-moro diambung teleler. Halo, yang udah nikah sama yang masih jomblo, matinya duluan yang mana? Enggak mesti. Maka tadi dihibur sama Habib Anis, Anda jomblo jangan bersedih hati, karena jomblomu bukan karena nggak laku, hanya karena nggak ada yang mau. Mati juga nggak harus sakit dulu. Masyarakat kita itu umumnya kalau mendengar ada berita kematian, pertanyaannya hampir sama, sakit apa dia, kok mati? Seakan-akan mati itu harus sakit dulu, padahal syarat mati nggak harus sakit. Betul? Betul? Orang sehat, seger kewarasan, segar bugar, mati mendadak, ada apa enggak? Kurang semangat. Orang yang sehat, seger waras, mati tiba-tiba, mati mendadak, apakah ada apa enggak? Ada apa enggak? Nah, bisa jadi selama saya ngaji ada yang enggak merhatiin omong-omong dewe, nanti akan mati mendadak. Enggak harus sakit dulu, memang sakit itu salah satu asbab kematian, tapi mati nggak harus sakit dulu. Sakit itu kadang-kadang cara Allah untuk mencintai hambanya, cara Allah untuk menyayangi hambanya. Lo disayang kok dikei loro, ya justru itu dikasih sakit sama Allah agar dia makin dekat kepada Allah. Dikei penyakit cek gelem marek nang Gusti Allah. Kenyataannya banyak, saudaraku, orang yang ibadahnya lebih bagus, lebih bermutu, lebih berkualitas ketika sakit daripada ketika sehat. Sehatnya nakal, begitu sakit taubat, begitu sakit dia jadi bagus dan berkualitas ibadahnya. Ada apa enggak kira-kira? Banyak. Ini orangnya datang kok, datang pakai jilbab warna coklat. Wah,
ketika sehat itu nakal banget, maaf. Hobinya karaoke, suka ke nightclub. Nightclub itu bahasa Arabnya nurul dolam. Soalnya lampunya biar pet, musiknya keren. Acup. Nah, iki bocahe nokono kuwi. Ketika sehat maaf nakal, begitu sakit dia rajin ke musola, dia rajin ke masjid. Jadi ada orang mau ke masjid, ke musola nunggu gering itu ada. Waktu sehat maaf dia banyak duit tapi bakhil. Ada kotak amal keliling tadi, Masya Allah 5 NT. Padahal kalungnya gede, gelangnya akeh. Ada apa enggak? Ada lah itu, kudung pingi. Gelangnya kerompyong 5 NT, pelit. Maaf, ketika masih sehat, banyak duit, pelit. Tapi begitu sakit, jadi loman, jadi ahli sedekah. Di kampung-kampung itu banyak loh, banyak. Ono wong janji loro selamatan, tapi nek waras gak tahu selamatan. Sampai tonggo-tonggone niteni, kok suwe yo gak gering. Soalnya wis suwe gak ono selamatan. Sorry, ada orang yang waktu sehat nakal. Lambene lho dermimil. Misuan, ketemu konco misuh, ketemu wong misuh. Maaf saya gak berani mencontohkan, mungkin Habib Anis bisa. Kalau saya nggak bisa. Gak bahaya. Ada orang itu kalau ketemu temen, ketemu tetangga, ketemu siapa, ini omongannya lo welek, senengane ngilok-ngilok nih wong, misuh aku gak kulino. Begitu sakit dia jadi banyak berzikir, dikai loro langsung ya Allah, astagfirullah, Allah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Padahal nek sehat ngilok-ngilok ngomong, lambene lo lecek. Begitu sakit, Allah, ya Allah, iki kopi nendi ya Allah, sirahku mumet gak karuan, ceramah lek gak ono kopine gak iso padang. Allah, Allah, pokoknya begitu sakit dia jadi ahli zikir. Maka oleh Allah dikasih sakit agar dia banyak berzikir, agar dia makin dekat kepada Allah. Ini bentuk cintanya Allah, bentuk kerinduannya Allah. Allah rindu banget sama kita, Allah cinta banget sama kita. Hei manusia, hei Raja Fir'aun laknatullah alaih. Siapa ngomong alaihi salam? Raja Fir'aun laknatullah alaih. Udah mas, gak usah mas, gak usah mas. Sekalian yang lain gak kebagian. Akulah Tuhanmu yang maha tinggi. Ngaku jadi Tuhan, sombongnya luar biasa. Kenapa? Karena nggak pernah sakit. Allahumma sholli ala Muhammad. Para jamaah, sakit itu juga cara Allah untuk menghapus dosa-dosa hambanya. Saking sayangnya Allah sama manusia, maka diberi sakit agar dosanya terhapus. Tahu kan, orang itu diuji sakit sama Allah, mau sabar, ikhlas, legowo, nerimo lagi. Dan ini ada permohonan izin dari Departemen Pengemisan akan menggalang dana infak untuk pengajian akbar, nggih. Mangke sebentar dijawab dulu. Hidup yang paling nikmat bahagia adalah hidup yang kurang kenceng. Jabatan yang paling mulia adalah jabatan yang, pekerjaan yang paling mulia, paling baik, paling terhormat adalah pekerjaan yang, keluarga yang paling bahagia adalah keluarga yang, duit yang paling bagus membawa kebahagiaan adalah duit yang, nah duit yang barokah itu nggak harus banyak jumlahnya, nggak harus banyak nominalnya,
tapi banyak nilai kemanfaatannya, banyak kebaikannya. Sorry ya, walaupun punya duit sedikit tapi manfaatnya gede, kebaikan yang ditimbulkan gede, itu namanya barokah. Walaupun punya duit banyak tapi nggak bikin kebaikan. Gara-gara punya duit banyak, maaf, anaknya yang laki-laki kena narkoba, anaknya yang perempuan hamil di luar nikah karena imbas pemilu perkawinan hamil dahulu. Bojone sing wedok gondoli lanangan, sing lanang ra tau mulih. Duit banyak nggak ada artinya, betul? Meskipun duit banyak, hidup nggak barokah, hidup nggak bahagia. Coba saya tanya, sampean pilih mana? Punya duit sedikit tapi hidup bahagia, sama punya duit banyak tapi hidup nggak bahagia? Pilih mana? Pilih sakarepmu. Punya duit 5.000 NT wis akeh to kuwi? Oh belum ya wes, 20.000 NT. Oke, 100.000 NT, 1 juta NT duitnya mbahmu. Iki misale sampean pilih mana? Punya duit banyak 5 juta NT tapi hidupmu ndak bahagia. Terus sama punya duit cuma 100 juta NT, hidupmu bahagia. Pilih mana? Ya wes, waras kabeh berarti. Loh ya, mbok atu rungokne kok. Lanjut enggak? Intinya itu. Maka jemaah sekalian, Ramadan harus menyisakan catatan. Ini ngaji halal bihalalnya, habis itu nanti ada departemen pernumisan keliling, terus ngaji lagi sebentar, lanjut sholawatan. Oke? Paling tidak menyisakan catatan ketakwaan, karena tujuan utama ibadah Ramadan adalah la'allakum ada catatan ketakwaan. Setidaknya takwa level terendah, takwa paling rendah, takwa sosial, takwa aplikatif. Ya Allah, gak ngerti ini, tidak ngerti. Sorry. Saya habis kebiasaan ngaji di kalangan akademis ya. Ya. Lupa kalau hari ini yang saya hadapi kalangan jemburis. Sorry. Takwanya anak kecil, takwanya orang yang berlebaran. Tolong perhatikan dulu sayang. Katanya sayang sama aku. Kok aku nggak diperhatiin? Halo. Takwanya orang yang berlebaran, takwanya orang yang silaturahim, atau takwanya anak kecil? Seperti apa? Ini takwa tingkat terendah. Minimal kita harus bisa seperti ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Takwanya anak kecil. Ini takwa terendah. Anak kecil itu kalau lebaran yang paling disenangi, yang paling diharapkan apa? Nah, baju baru sama sangu duit baru, betul? Ini yang hadir di sini adalah bekasnya bocah cilik. Oke, betul? Yang di atas panggung ini yang gagah-gagah, ini juga bekasnya bocah cilik. Jadi sampean ini bocah cilik sing wis tuwa. Ini semuanya bekasnya anak-anak. Anak-anak kalau lagi lebaran yang paling disenangi, yang paling diharapkan adalah baju baru sama entuk sangu duit baru, betul? Artinya apa kaitannya takwa paling rendah dengan baju baru dan sangu duit baru? Begini, dalam berhalal bihalal, dalam bersilaturahim, kita memang butuh baju, kita juga butuh sangu. Halo? Ya Allah, gak dirungokno. Menjalani kehidupan ini, bersilaturahim misalnya, kita butuh baju, betul? Masa sampean silaturahim dolen nanggone dulur udah medeni wong? Berarti baju penting apa penting? Pakaian penting apa penting? Baju yang terbuat dari kain itu penting untuk menutup aurat, untuk kesehatan, untuk keindahan dan sebagainya.
maka wajib bagi kita untuk menutup tubuh kita dengan pakaian, karena menutup aurat wajib, himbauannya terutama untuk mbak-mbaknya. Alhamdulillah di sini semuanya pakai busana muslimah, alhamdulillah. Di sini semuanya pakai jilbab, alhamdulillah. Jangan pakai jilbab. Jilbab yang mentek-mentek itu menonjolkan yang sudah menonjol. Karena sorry, pakaian perempuan akhir-akhir ini aneh-aneh. Kadang-kadang besar, kombor-kombor, tapi transparan, tembus pandang. Ada yang sorry, full press body, bahannya dari karet, melevet, ngafret, mentek, ketok nyemok. Itu bahasa Inggrisnya the pating pecotot. Kadang atas rapet, bawah mengo, bawah rapet, atas mengo, atas bawah rapet, tengah masuk angin. Hati-hati, kadang panjang sampai mata kaki ketutup. Itu digodok, pokoknya pakai api. Nah, sama BMI Taiwati. Ini besok di akhirat yang potongannya amis-amis kabeh. Loh, kok amis kabeh? Soalnya ya memang iya, pengajian doyan, gendaan sholawatan oke, rasan-rasan halo. Lah ngono kuwi sok no akhirat gak amis ta? Amis. Lah kalau amis nggak boleh masuk surga. Supaya masuk surga, amisnya harus dihilangkan. Caranya dibakar, digoreng, nggak wajane arane neraka. Jadi tenang, jangan khawatir, jangan takut. Besok sampean dimasukkan neraka itu nggak disiksa, cuma dihilangi amis tok. Tenang. Iya. Oh kosong. Aja khawatir, malaikat petugas penggorengan sudah pengalaman. Nah, malaikat petugas penggorengan udah pengalaman. Jangan khawatir, yang seperti itu nggak lama. Insya Allah digoreng 2 tahun saja cukup. Nah, yang kayak itu, wah agak lama itu 5 tahun. Tapi nek sing bengak-bengak lo kene iki 500 tahun. Kosong. Tenang. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ini acaranya juga halal halal. Setelah 1 bulan melewati Ramadan, diharapkan lepas Ramadan kita jadi lebih baik. Ramadan itu juga sarana Allah untuk membersihkan dosa-dosa kita. Alhamdulillah. Man shoma Ramadana wa fi riwayatin man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atau siapa yang jumenengi bulan Ramadan, artinya mau melakukan puasa dan ibadah penyertanya di bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, dengan didasari iman dan semata-mata berharap pahala serta ridha Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni baginya dosa-dosa yang telah lewat. Berarti Ramadan itu sarana pembersih dosa. Asal Ramadan kita jalani dengan baik, lepas Ramadan insya Allah yang hadir di sini semuanya udah bersih dari dosa. Saya sering gambarkan sebelum Ramadan itu ular, halo, memasuki Ramadan berproses jadi kepompong, bahasa Inggrisnya the ngentung. Keluar Ramadan jadi kupu-kupu tanpa malam. Kupu-kupu tanpa, halo. Sayang, banyak diantara kita yang setelah berkepompong selama sebulan keluar nggak jadi kupu-kupu, malah jadi codot. Ini codotnya yang jerabing no sampingnya panggung kanan dan kiri. Para codot-codot sekalian, halo, yang nanti sarungnya nanti ini loh, tak siap nih nang kene. Tenang, yang mau sarung angkat tangan.
Sayang sarungnya saya pakai. Dan saya nggak pakai rangkepan. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba perhatikan, sebelum Ramadan itu ular, jangankan dari dekat, dari jauh aja menakutkan. Gilani, gateli, ular itu hama, wereng, penyakit, manggon nondi ae, ular itu ngerusak, betul? Manggon neng godongnya rencem-rencem bolong, manggon neng tandurane garing mati, manggon di buahnya bosok, manggon neng untune, arek iku krowok. Itu ular. Maka kalau ada acara kayak gini yang suka bikin resek, suka bikin rusuh, suka ganggu, berarti langsung meneng ularnya. Ya ini gambaran kita, banyak kesalahan, banyak dosa sebelum Ramadan. Memasuki Ramadan, ngentung itu puasa, maka entung ndak makan, ndak minum, ndak rabenan. Adakah entung yang rabenan? Entung sarungan. Halo, begitu selesai berproses, dia berubah jadi kupu-kupu, warnanya berubah makin indah, wajahnya berubah makin cantik, perilakunya berubah makin baik. Kalau waktu masih jadi ular, makan sembarangan, nggak peduli hukum, nggak peduli punya siapa, begitu udah jadi kupu-kupu, dia hanya mau yang halalan thayyiban mubarakah, hanya mau sari-sari bunga saja. Itu kupu-kupu tanpa, atau boleh digambarkan sebelum Ramadan itu gabah masih ada kulitnya, belum bisa dimakan manusia, masih campur sampah, larangan, dan harganya masih murah, betul? Kemudian memasuki Ramadan, diproses dalam penggilingan, diseleb, geratak, maka Ramadan itu sakit, ya haus, ya lapar, malam masih disuruh sholat sunnah 20 rakaat tarawih, tambah witir 3 rakaat, apalagi nek buka kewarken digawe sujud iso gumoh-gumoh, malamnya masih suruh baca Al-Quran, tadarus, masih itikaf, masih dikir, emang digiling, diproses dalam penggilingan. Tapi kalau manut keluar gak berbentuk gabah lagi, tapi berubah jadi sing banter, berubah jadi warnanya makin bersih, makin putih, harganya makin mahal. Maka kita juga begitu, setelah diproses, digiling 1 bulan Ramadan, lepas Ramadan kita harus berubah jadi kok beras, ya berubah jadi lebih baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Waktu masih gabah harganya murah, betul? Begitu jadi beras harganya jadi mahal. Nah, Ramadan ini proses agar kita makin mahal, agar derajat kita makin tinggi, agar nilai kita makin mulia, agar hidup kita benar-benar sukses. Jamaah sekalian, hidup ini makin hari harus makin berarti, makin lama harus makin bermakna, makin tua harus makin mulia. Namanya hidup barokah. Sama-sama yang nggak ikut muni barokah, awas gak oleh barokah. Makin lama harus makin, sekali lagi, hidup kita makin lama harus makin, ibarat sesuatu itu makin lama harus makin mahal. Tanah, pekarangan, sawah itu harganya makin lama makin, yang kenceng pakaian apapun, mau jilbab, mau baju, mau celana, harganya makin lama makin, alat-alat elektronik itu harganya makin lama makin, bumbu-bumbu dapur aja harganya makin lama makin. Nah, saya ceramah juga gitu. Enggak, maksudnya saya ceramah ya seperti itu. Sorry ya, pikiran koyo ngono kuwi gak bahaya ta. Saya ceramah di mana-mana, bener, nggak pernah mikir duit, nggak pernah mikir bayaran, karena udah dipikirin panitia. Jadi saya udah sering sampaikan kan, ceramah dimanapun niatin golek duit, luwih dosa maneh ngundang kiai kon ceramah gak dikai. Ndak. Bukankah hidup yang paling nikmat, yang paling membanggakan adalah hidup yang barokah, betul? Semangat dong. Pengen hidupnya barokah apa enggak? Yang ikut jawab barokah pasti hidupnya barokah.
Kita udah bersolawat, kita udah dicintai Nabi. Sekarang ngaji sebentar lagi solawat. Dinasehati. Halo, itu baru pakaian, belum lagi make upnya. Kadang overacting. Coba pakai bedak aja rangkep 7. Allah ya karim. Terus pasang bulu mata palsu yang anti badai. Bahasa Inggrisnya aidep. Aidep yang anti badai itu ditempelin, kalau dipakai kedep kayak kepiting jalan. Masya Allah, itu yang paling susah nek kodanan protol sisih. Udah pakai gitu, udah pakai foundation, pakai blush on, eyeshadow. Allah karim. Alis sih diganti buntutnya tikus. Pipi kanan kiri diwarna-warni kayak habis dijotosi wong. Lambe dicet. Allah ya karim. Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Pakaian dari kain itu penting, tapi ada pakaian yang jauh lebih baik daripada sekedar pakaian kain. Sebagai bukti ketakwaan kita, meskipun takwa paling rendah. Apa pakaian itu? Walibasut taqwa dzalika khair. Dan pakaian takwa itulah pakaian yang terbaik. Allahumma sholli ala Muhammad. Kapanpun, dimanapun, dalam situasi dan kondisi seperti apapun, kita harus selalu berpakaian takwa, memakai baju takwa. Allahumma sholli ala Muhammad. Mana ini penting. Berikutnya, butuh sangu duit. Saya tanya, sangu duit penting apa penting? Kurang banter, butuh sangu duit penting apa penting? Allah karim. Duit karo dulur penting di konco karo duit ya penting. Dulur karo duit penting. Ngaji karo duit penting. Al-fulus yahyin nufus, bil fulus urusan mulus, ma fil fulus mampus. Allah ya karim, jujur aja, semua yang hadir di sini datang ke Taiwan karena cari izinkan kami pergi berdua di bawah kibaran bendera NU. Majulah, ayo maju serba-serbu. Kita kembali pulang sebelum kita yang menang. Walau dalam berdekat di medan perang demi agama, bolehlah berkorban. Demi negara, bolehlah berkorban. Every day.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Matur suwun. Aduh, subhanallah, masya Allah, suaranya Habib Anis keren. Suaranya Habib Anis. Salawatnya Habib Anis. Anisher cinta Nabi Taiwan. Berusaha ya, berusaha. Ini ada tolong Habib ambil ini. Nah, saya Oke, yang pertama kami ingin kasih kaos spesial ini Habib ini yang begini nih, yang sudah berada di Taiwan di atas 20 tahun. Di atas 20 tahun. Nah, Bunda, percaya nih kalau Bunda. Mana yang lain? Ini Bunda Ana ini, sama. Umurnya sampean urung 20. Nah, pas beliau Bunda Ana perintis, subhanallah, saya mulai ke sini tahun 2014, kenal Bunda Ana ya udah seperti ini, sampai sekarang juga seperti ini, nggak sepuh-sepuh beliau, subhanallah. Perjuangan beliau untuk muslimat di Taiwan, perjuangan beliau untuk membantu teman-teman yang mungkin ada masalah, perjuangan beliau untuk ngasih semangat luar biasa, sungguh gigih. Matur suwun Bu Ana, boleh saya nanya dikit aja sama Bu Ana? Iya. Yang lain gini ya. Ini masih ada sarung 10, ada jilbab 5. Tolong yang lain diem biar waktunya mencukupi. Karena di Taiwan mulai tahun berapa? 1998. Masya Allah. Sekarang udah tahun. Aku tolong tahu. Nah, di situ Bu Ana Ibu ya. Berdiri bukan apa-apa Ibu. Sama nikah sampun tahun 2023. Berarti sampun pinten tahun? 20 lebih, Masya Allah. Tepuk tangan Bu Ana ini selama luar biasa. Ini pahlawan devisa. Ya, saking rasanya mengguni Taiwan. Dan mungkin nanti ya Allah ya Karim. Terus pokoknya mau nanya Bu Ana, saya nggak banyak kata untuk berjenengan luar biasa, sama Mbak Erna lebih dulu mana? Mbak Erna 2002, sekarang 2003. Saya nih 20 tahun lebih ya. Ini paling akrab sama saya ini Mbak Erna ini. Ini. Saya beberapa kali ke Taiwan yang dampingi saya. Makanya sekarang sama anak saya Mbak Erna akrab banget. Terus Mbak Erna ini rajin silaturahim. Jadi kalau pulang, Mbak Erna ini kalau pulang pasti silaturahim ke pesantren saya. Pasti silaturahim ke pesantren kami. Matur suwun Mbak Erna. Jadi mulai 2002 beliau akrab banget, sampai sama anak saya akrab. Karena dulu saya kesini, itu anak saya itu yang ganteng itu. Itu tadi yang disampaikan Mbak Erna, nggak dikenalin tadi sama Habib. Habib takut kesaingan gantengnya. Coba apa mantu dirimu? Sorry ya, nggak level. Diriku mau pengen jadi mantuku. Itu pertama ke Taiwan itu masih kecil banget. Ini yang gendongin nih Mbak Erna ini yang gendongin ngajak ke gedung 101. Pokoknya tulisannya 101 itu loh.
Aku buka-buka. Yung. Oh. Yung. Lah ini budalnya Pokoknya tidak keliling nanti ini makhluk ini. Menolak beberapa kali jam piro? selalu Mbak Erna yang dampingi motor suun. Mbak Erna aslinya dari mana? Magetan. ya jam piro Idenya mulia? Mbak Solo nanti. Lebih keras lagi. Kembali kali akan ke atas semua. Inna habibi Allah. Saya mau tanya yang hadir mau sehat semuanya? Mau sehat semuanya? Insya Allah dengan berkah sholawat badannya sehat walafiat. Jadi tadi kita menggerakkan tangan kita insya Allah dengan berkah sholawat. Insya Allah besok cek laboratorium asam urat kolesterol normal semuanya. Baik, biar tambah semangat. Ini tadi Kiai udah minta kopi, kopinya belum datang ini. Kopinya belum. Kota Taichung, kota yang indah, betul. Semak belukar di pinggir tepi. Sudah lama kita bersolat.